gimana ya, sweet banget gitu loh, dikasih surat sama pasien. Seneng gitu kadang-kadang ketemu sama pasien, tadinya masih SMP, totonya udah, ya ini kemarin keterima di mana ya, baru pulang dari Jerman kuliah gitu ya. Dulu kayaknya kamu kesini masih kecil. Seneng banget kalau ngelihat pasien-pasien yang tadinya datang tuh dituntun-tuntun, terus habis itu dia bisa jalan sendiri, apalagi selalu dia bilang bisa baca Quran lagi gitu, itu yang bikin seneng banget sih. Lihat ke arah kaki, coba lihat kakinya mana? Loh, kakinya diangkat. Kalau dulu ya di tempat aku tuh sampai gini, kenapa sih kok kalau residen mata bening-bening ya, seger-seger ya? Ya iyalah, orang kita happy ya kan. Kesan-kesan selama menjadi dokter mata apa? Kalau aku Semua dikasih surat sama pasien itu tuh kayaknya gimana ya, sweet banget gitu loh, dikasih surat sama pasien. Ada 2 kali deh aku pernah dikasih surat. Meskipun kan kadang pasien tuh suka bawain makanan gitu ya, tapi kalau ada surat, dia kasih surat tuh tulisan-tulisan kayak, ya gitulah. Penyemangat gitu ya? Senang aja gitu. Ya sama sih, beberapa kali dapat juga surat kayak Ria gitu. Ya sebagian besar sih ucapan terima kasih. Ada sih satu surat yang bikin tersentuh, yaitu dengan seperti puisi. Karena si bapaknya tadinya nggak ngelihat matanya kanan kiri, terus dioperasi mungkin seneng banget, happy, alhamdulillah juga bagus gitu, dia bisa ngelihat lagi. Nah dia kasih surat tuh ada gitu, jadi ya berpuisi gitulah kan. Kalau aku kan nggak biasa berpuisi, maksud aku pacaran aja nggak pernah ya dikasih surat puisi ya. Gue dapet dari kakek-kakek ya, Bo. Terus juga ya paling seneng itu ya apa ya kalau kebetulan dapet pasien terusnya dua-duanya nggak bisa baca, nggak bisa ngeliat, terus setelah operasi dia bisa tuh, biasanya kadang kita lagi nongol langsung diamprokin aja, dipeluk lah dia, sampai kaget kan siapa nih, untung sih masih nenek-nenek sih, yang itu belum ada sih kakek-kakek yang langsung main peluk aja. Itu aja sih kadang, aduh si nenek bikin kaget gitu, lagi jalan mau masuk ke ruang praktek kadang langsung dokter gitu kan. Itu aja sih, lebih ke seneng ya. Salah satu yang bikin aku ngerasa ya Allah, bener-bener Allah kasih jalan jadi dokter mata adalah yang nggak pernah dibayangin. Walaupun kesembuhan dari Allah ya, cuman seneng banget kalau ngelihat pasien-pasien yang tadinya datang tuh dituntun-tuntun, terus habis itu dia bisa jalan sendiri, apalagi selalu dia bilang bisa baca Quran lagi gitu, itu yang bikin seneng banget sih gitu. Ya beberapa sama sih, jadi biasanya kan untuk kayak kelas di Jakarta, biasanya memang kan banyak yang kalau ngasih cake atau apa. Aku sih pernah beberapa yang bawain ya, untuk rumah sakit swasta yang agak gede, agak jarang gitu, dia bawain pisang yang 1 tundun gitu. Jadi bener-bener repot banget, sampai aku aduh baru operasi bawa pisang seberat-berat ini. Gara-gara ngobrol, sukanya makan apa dok? Pisang. Oh iya, totonya besoknya dibawain deh, bener-bener yang 1 tundun. Ya, aduh, ini bawa pulang juga nggak bisa, bagi-bagi, suster juga motongnya nyari pisau di mana di poliklinik. Kadang ya yang itu misalnya 1 dioperasi, totonya bawa lagi, ini bawa ininya suaminya, oh bukan, ini besan saya gitu. Jadi biar operasi juga tapi besannya atau apanya dia bawa lagi orang lain gitu, kadang-kadang gitu ya gitu. Dan kadang-kadang ya seperti biasa salah, ini maminya ya, bukan, ini besan saya gitu. Besan dibawa-bawa segala. Kadang juga ya kalau untuk yang kebetulan karena aku agak lama di satu rumah sakit dan daerahnya di situ-situ, jadi kadang-kadang ya seneng gitu, kadang-kadang ketemu sama pasien tadinya masih SMP, totonya udah, ya ini kemarin keterima di mana ya, baru pulang dari Jerman kuliah gitu ya.
dulu kayaknya kamu kesini masih kecil, katanya udah kuliah, udah ini kayaknya ikut ngelihat perjalanannya mereka juga gitu. Gitu ya. Kalau pengalaman yang lucu-lucu ada nggak? Kalau aku tuh yang lucu ya misalnya kayak contoh nih di poli paling sering banget. Kalau pasien mau ini kita periksa di slit lamp, mereka tuh banyak kan nggak ngerti yang mana dagu mana dahi ya, ya enggak sih? Oh, iya. Jadi kalau paling sering tuh Bu dagunya taruh sini ya, yang dipasang malah dahinya gini, ya enggak? Iya, Terus benar. yang heran era COVID gini kan pada pakai masker. Aku tuh suka bertanya-tanya, kenapa setiap mau diperiksa Iya, skin mereka masih apa selalu dibuka? buka masker? Buka masker kan? Iya. Dia mau ngomong Yang diperiksa mah. Oh, yang mau diperiksa Jadi kan- mata, jadi nggak usah buka masker. Sampai kepikiran mau dikasih pengumuman tuh, jangan buka masker Jangan buka ketika masker. diperiksa gitu kan. Karena itu Aku kayaknya udah selalu otomatis ngingetin, banget. Bu. Jadi setiap pasien gitu lagi dipasang maskernya ya. Jadi bolak-balik nih. Sama ya juga kayak gitu ya. Sama. Iya. Iya, sama. Aku sih yang lucu-lucu lebih sering karena nama ya, namanya Bangkit. Jadi kadang kalau pasien yang baru-baru masuk, iya dokternya mana? Saya maunya ke dokter Bangkit. Saya Bangkit, oh perempuan gitu. Oh, dikiranya Oh, laki-laki. saya kira laki. Gitu. Kadang ngapa-ngapa dulu deh. Atau kalau di kamar operasi dulu ya waktu masih zaman awal-awal kan SCCE kan kita minta pasien lihat ke bawah, ya kan, sering kan. Nah, kalau dia nggak ngerti, lihat ke bawah, coba lihat ke arah kaki, coba lihat kakinya mana, Loh kakinya diangkat. Iya, benar. Iya kan? Sama kalau baksos tuh ya. Kalau baksos kan Oh iya. beda daerah, beda bahasa daerah. Nah, iya kebanyakan Iya. itu malah pas Harus ada penerjemahnya. Betul. Jadi kita harus hafalin bahasa dasar, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke Iya. depan, ya enggak? Itu dalam bahasa daerah apa? Itu kan sukanya ya, ada dukanya enggak sih selama jadi dokter mata? Dukanya tuh kadang kalau kita lagi sakit ya, tapi udah keburu janji pasien kontrol, atau anak ada yang sakit, tapi udah keburu janji pasien, nggak bisa dimundurin, ya udahlah ya gitu. Jadi sakit-sakit kita tetap berangkat, ya gitu aja sih kalau aku bilang. Kalau Ayu? Sama nggak sih kayak gitu? Kalau kejadian kayak Regi juga pernah sih, bahkan misalnya akunya nggak bisa datang gitu ya, jadi pasiennya bubar jalan ya, jadi mohon maaf karena anak sakit, aduh kayak praktek juga aku kadang nggak konsen jadinya mendadak kadang nggak praktek tuh sih, kadang yang kasihan kadang mikir kakek-kakek nenek-nenek udah nggak ngeliat, udah datang ke rumah sakit, kadang buat mereka ngongkos aja tuh udah berat banget ya, kadang sih itu aja sih, makanya gimana pun kalau misalnya masih kuat, masih sehat, masih bisa ini ya datang, aku sih datang gitu, kecuali emang udah nggak bisa banget. Tapi kalau yang lain-lainnya sih, alhamdulillah sih sejauh ini hampir banyak sukanya, dan dukanya kali apa ya, yang terlalu yang gimana-gimana nggak ada sih, gitu, alhamdulillah. Apa ya, susah, aku zaman residen aja seneng. Kayaknya di zaman residen untuk residen mata tuh hampir nggak ada bully, jadi ya oke-oke aja. Senang ya. Keuntungan salah satunya ya di mata residen aja kita happy sama Bangkit, apalagi setelah lulus ya lebih happy lagi. Malah aja happy, gimana udah Makanya lulus. kalau dulu ya di tempat aku tuh sampai gini, kenapa sih kok kalau residen mata bening-bening ya, seger-seger ya, ya iyalah orang kita happy ya kan, masih bisa dandan. Iya benar-benar. Hari ini dandan ya. Iya. Residen dulu kan kita juga udah baksos gitu ya, udah jalan-jalan kemana-mana, udah ya mandiri lah ya. Terus kalau dulu aku paling dukanya apa ya? Ya itulah, maksudnya pasti ada sisi dukanya juga ya, namanya sekolah nggak mungkin semuanya mulus-mulus, nggak ada sedih-sedihnya. Sedihnya aku sih gitu, karena anak-anakku jadi nggak keurus, itu aja. Akhirnya harus aku titipin di kota yang berbeda,
jadi aku nggak lihat perkembangan mereka selama sekian tahun. Nanti setelah itu sudah pas aku udah deket mau selesai baru deh aku ngumpul lagi sama anak-anak. Itu aja sih dukanya. Lainnya have fun, gomet. Apalagi nambah setelah selesai dan ketemu kalian. Jadi aku lebih seneng banget. Karena kita kerja di rumah sakit, penyemangatnya ya kita janjian nih baksos lagi di mana nih, kapan nih, nanti aku bareng siapa, iya nggak? Iya. Penyemangat kita itu ya pas mau baksos itu ya. Tapi kan ya karena pandemi ini baksos jadi ditiadakan dulu sementara. Kita jadinya kayak charity di rumah sakit masing-masing aja ya. Jadi mungkin yang di daerah yang kasihan ya, karena kita nggak bisa datang ke sana. Apa harapannya ke depan nih sebagai dokter mata? Sebenarnya kan kita udah cukup berumur nih rata-ratanya, ya kepinginnya sih ya pasti masih sempat sekolah lagi. Karena gimana ya, masih tetap seperti aku bilang teknologinya berkembang terus, jadi kadang kita kalau nggak sekolah lagi tetap kita nggak bisa ngikutin lagi, kita akan stuck di satu sisi. Pasti masih pingin sih sekolah lagi, tapi nantilah lihat gimana, baru punya bayi lagi. Semangat. Dari anak kedua nanti sekolah lagi, anak ketiga nanti sekolah lagi, anak keempat ya sudahlah. Harapannya buat diri sendiri atau bagaimana Kak Ica? Buat aku sendiri. Buat diri sendiri, buat bangsa Indonesia, atau buat adik-adik dokter yang mau ngambil spesialis mata mungkin biar jadi penyemangat. Iya, kalau buat diri sendiri sih passionnya ya sama kayak Mbak Bangkit ya, pengen sebenarnya dari sekian tahun lalu pengen ambil velo. Cuman kembali lagi setiap ngeliat anak-anak nggak tega ya kalau ninggalin anak 4 gitu. Kebetulan pengen ngambil di Bandung tuh tempatnya Ria, cuman ya itu ya terkendala sama waktu, berarti kan harus keluar kota, terusnya ninggalin anak-anak, kayaknya pingin, cuman kembali ke realita kayaknya ya saya hadapi realita kenyataan aja, kayaknya harus memupuskan untuk keinginan bersekolah karena ada peraturan baru ternyata ya. Apa hanya itu? Boleh di bawah 40 tahun. Oh iya, oke. Iya. Udah nggak boleh jadi Hicks. Saya menjelang 40, jadi kalau daftarnya udah 40 katanya udah nggak bisa. Oh oke, baiklah, saya dengan yang ini aja. Itu terus kalau untuk harapannya untuk Indonesia ya kan, alhamdulillah sekarang sih dokter mata udah mulai banyak ya, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu waktu aku lulus tuh masih sekitar belum 1.000 ya, kalau udah 1.000 ya. Sekarang kan udah hampir 2.000 ya kita ya dokter mata ya, kalau nggak salah. Kalau lihat di daftar ini sih seminar. Ya harapannya kalau dengan semakin banyak dokter spesialis mata, maka angka kebutaan di Indonesia yang kita sebenarnya kan cukup tinggi ya, karena penduduknya juga banyak, angka kebutaannya bisa semakin kecil, backlog-nya bisa makin kecil, Indonesia makin sehat, itu aja. Terus kalau untuk yang mau sekolah, semangat, karena nggak tahu gimana, aku nggak tahu sih di tempat lain gimana, cuman di alma mater aku makin kesini katanya sih yang daftar mata makin banyak. Aku rasa sih memang mata ini akhir-akhirnya udah mulai jadi favorit ya gitu untuk dokter-dokter setelah lulus itu sekarang banyak yang pengen masuk ke bagian mata, dimana dulu zamannya aku dulu ya alhamdulillah rezekinya aku ya jadi nggak gitu banyak, jadi saingannya nggak banyak. Kalau sekarang tuh udah banyak dan jadi persaingannya makin kuat, jadi ya tetap aja semangat. Kalau emang Allah sudah gariskan di sana kita jadi dokter mata, insya Allah tetap bisa masuk dokter mata. Gitu. Ria, gimana mau sekolah lagi, Bu? Aduh, aku kayaknya lagi menikmati hidup ya sekarang. Jadi kalau sekolah nggak nikmati hidup ya, Bu Ria. Lagian kalau mau sekolah lagi juga sama kayak Ayu kan terbentur umur ya. Iya, benar. Ya, udah
Ya, kita sih, kalau aku ya sekarang bener-bener lagi menikmati hidup. Dan kalau sekarang kan pandemi nih, aku berdoa aja biar cepat berlalu. Soalnya kan kita juga tiap praktek, operasi apalagi ya, deg-degan terus ya. Terus pakai APD berlapis gitu, serba susah lah kita zaman pandemi gini. Mudah-mudahan cepat berlalu. Terus itu sih harapan aku. Kalau untuk kedepannya, ya mungkin aku pengennya ada mini fellowship kali ya. Kalau misalnya mini fellowship kita bisa ikut ya. Yuk. Aku udah ikut. Aku udah mini fellowship. Mini fellowship. Tetapi tetap aja. Tapi kalau mini fellowship nggak bisa masuk itu ya. SRKT. Iya, enggak. Aku ditolak. Tapi kan udah bikin. Nggak bisa. Tapi kan udah bikin kemarin. Nggak bisa masuk kalau hanya pakai mini velo. Dia harus yang velo. Kalau yang KBR maksudnya setelah ini nggak bisa bikin STRKT. Iya, tapi kan kemarin udah dapet kan ya beberapa STRKT. Udah. Ya, kemarin. Udah. Cuma kan satu orang bisa ngajukan lebih dari satu ya, gitu. Ternyata kalau kita ngajukan dan kita tidak ada sertifikat velo, kayaknya sih kemarin teman-teman banyak cerita sih nggak dapet juga gitu yang bisa ACC itu kalau ada sertifikat velo. Makanya itu. Kalau aku sih ke depan cita-cita pengen bikin klinik mata. Doain ya teman-teman. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Segera ya terwujud. Nanti kalau kita Bu Bisa kan udah punya yang bisa klinik mata Hasanuddin ya Bu. Alhamdulillah. Oh iya, seperti Mami Ica kan. Tinggal bikin cabangnya yang di Jakarta Bu. Oh iya. Di Jakarta dia punya klinik kecantikan loh. Oh iya, entrepreneur sejati memang. Belum sempat ke tempat klinik kecantikannya Ica udah pandemi. Iya. Aku janjian dari setahun lalu. Padahal udah janji-janji dari sebelum buka ya. Kita udah janjian tapi nggak pernah terwujud. Nanti setelah pandemi ya, kita janjian lagi ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan cepat berlalu. Oke guys, itu tadi obrolanku dengan teman-teman dokter spesialis mata yang ada di Jakarta. Jadi sebelum ini kita tuh sering ketemuan juga, nggak sering juga sih. Maksudnya kalau ada waktu kita tuh menyempatkan untuk ketemuan entah di sekedar makan siang. Jadi kalau jam makan siang kita istirahat, sempat ketemuan makan siang dulu, habis itu kembali ke tempat tugas masing-masing. Walaupun sebenarnya tempat kerja kita itu saling berjauhan, tapi kita selalu ngumpulnya di tengah-tengah deket rumah kita, karena kebetulan kita tinggalnya di area Jakarta Selatan. Atau kalau enggak kita sering nyocokin jadwal bakti sosial, misalnya kayak janjian, ini aku nanti ikut baksos yang di daerah sini, ya itulah. Jadi kita ada waktu untuk bareng-bareng paling nggak kan selama perjalanan atau pas jam istirahat kita ada waktu buat ngobrol lebih lama dengan teman-teman, saling berbagi pengalaman, ya saling bertukar pengalaman. Baik di tempat kerja maupun ya pengalaman kehidupan sehari-hari sebagai ibu-ibu. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lebih semangat untuk bikin konten-konten. Oke, bye.